Suhu atau temperatur merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Biasanya di keseharian kita mengukur panas atau dinginnya suatu benda menggunakan telapak tangan. Akan tetapi, telapak tangan tidak dapat mengukur panas maupun dingin suatu benda secara presisi. Maka para ilmuwan membuat sebuah alat yang dinamakan termometer. Pada umumnya termometer dalam satuan standar nasional memiliki satuan Kelvin. Namun, di keseharian kita, rata-rata termometer menggunakan derajat Celcius. Cara kerja termometer memanfaatkan sifat termometrik pada zat cair, yaitu volume zat cair akan memuai atau bertambah jika dipanaskan dan akan menyusut atau berkurang jika diinginkan. Sehingga cairan pada termometer akan bergerak naik dan turun seiring dengan suhu yang naik dan turun pula. Terdapat 4 jenis skala termometer. Yang pertama, skala Celcius, di mana skala ini berkisar antara 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, sehingga memiliki selisih jumlah skala sebanyak 100. Selanjutnya ada Reaumur yang memiliki titik tetap bawah 0 derajat Reaumur seperti Celcius, namun memiliki titik tetap atas yang berbeda, yaitu 80 derajat Reaumur, sehingga memiliki jumlah skala 80. Selanjutnya ada skala Fahrenheit yang memiliki titik tetap bawah 32 derajat Fahrenheit dan titik tetap atas 212 derajat Fahrenheit, sehingga memiliki selisih jumlah skala 180. Dan terakhir, skala Kelvin memiliki titik tetap bawah 273 derajat Kelvin dan titik tetap atas 373 derajat Kelvin. Yang uniknya memiliki skala yang jumlahnya sama seperti derajat Celcius, yaitu 100. Jika keempat skala ini kita bandingkan selisih jumlahnya, akan menghasilkan perbandingan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Umumnya termometer zat cair ini memiliki 2 zat, yaitu raksa dan alkohol. Masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian. Baik raksa memiliki keuntungan mudah dilihat karena mengkilap, pemuaiannya teratur, tidak membasahi dinding kaca, dan jangkauan suhunya cukup besar. Namun memiliki kerugian-kerugian seperti harganya mahal, tidak dapat mengukur suhu sangat rendah, dan merupakan bahan yang beracun. Sebaliknya, alkohol memiliki keuntungan, harganya lebih murah, lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil, dan titik bekunya rendah. Namun memiliki kerugian, titik didihnya rendah, tidak berwarna sehingga sulit dilihat, dan membasahi dinding kaca. Terdapat berbagai macam termometer berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah termometer klinis yang berfungsi untuk mengukur suhu tubuh manusia. Karena suhu tubuh manusia terendah adalah 35 derajat Celcius dan suhu tertingginya tidak lebih dari 42 derajat Celcius, maka skala yang terdapat pada termometer klinis ini berkisar antara 35 derajat sampai 42 derajat Celcius. Selanjutnya ada termometer maksimum minimum 6 Berani. Keren ya namanya ya. Dan fungsinya juga keren juga karena dapat mengukur
suhu tertinggi maupun terendah di suatu tempat. Sehingga skala pengukurannya antara minus 20 derajat sampai 50 derajat Celcius. Amat sangat dingin dan amat sangat panas ya. Lalu ada lagi termometer ruangan. Ini yang sering kita lihat di rumah-rumah sakit ya. Biasanya termometer ruangan ini amat sangat peka terhadap perubahan suhu. Namun dibandingkan Six Bellani, termometer ruang hanya bisa mengukur suhu maksimum saja. Dan terakhir adalah termometer laboratorium. Biasanya digunakan dalam percobaan-percobaan praktikum di dalam lab. Selain zat cair, terdapat pula termometer yang menggunakan zat padat. Yang pertama adalah termometer bimetal. Kepingan bimetal ini berbentuk spiral dan tipis. Ujung spiral bimetal ditahan dan tidak bergerak. Sedangkan ujung lainnya menempel ke gear penunjuk. Selanjutnya termometer hambatan, yang memiliki keuntungan bisa mengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius. Wow, panas sekali ya. Ada lagi termokouple, yang dimana memanfaatkan pemuaian antara dua logam yang kedua ujungnya disentuhkan, sehingga akan menghasilkan gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik inilah yang dimanfaatkan oleh termokouple untuk menunjukkan suhu. Ternyata gas pun bisa menjadi termometer dan banyak juga dijumpai di dalam industri-industri pabrik yang memanfaatkan tekanan yang akan menambah ketika gas ini terkena panas, sehingga volumenya pun akan meningkat. Terdapat 3 macam proses pemuaian zat, yaitu pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Proses pemuaian berkaitan erat dengan kalor dan suhu tertentu pada zat. Pada umumnya, zat yang mempunyai suhu tinggi akan mengalami pemuaian. Benda yang memuai akan mengalami pertambahan ukuran. Di dalam pemuaian biasanya terdapat permasalahan, namun dapat diantisipasi melalui berbagai macam cara. Contoh saja pada pemasangan kawat listrik. Biasanya kabel-kabel kawat listrik dipasang agak kendur. Mengapa demikian? Karena kalau dipasang terlalu kencang, maka akan menyebabkan logam di dalam kawat tersebut memuai sehingga akan mudah putus. Ada pula pemasangan kaca jendela. Biasanya juga dipasang agak renggang, tidak terlalu rapat sehingga mendapatkan ruang muai. Ada lagi pemasangan rel kereta api yang antar sambungannya biasanya diberi jarak, sehingga ketika memuai, rel kereta api akan tetap lurus dan tidak akan melengkung. Selain memiliki permasalahan, pemuaian juga memiliki keuntungan. Semisal dalam mengeling plat logam, di mana paku keling yang sudah dipanaskan akan memuai sehingga dapat menyambung dua pelat logam. Lalu ada lagi bimetal, yang dimana bimetal ini merupakan kepingan logam yang berbeda angka pemuaiannya, yang dikeling menjadi satu. Jika bimetal dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil.
Jika bim metal didinginkan, bim metal akan melengkung ke arah logam dengan koefisien muai lebih besar. Biasanya diperuntukkan untuk saklar thermal yang biasanya digunakan untuk alarm kebakaran, atau juga biasa juga digunakan pada setrikaan maupun termometer.